mendekati daerah Impala yang sudah dikuasai oleh tim Genesis Dogma. Betul, di sini dari Maybe turun di daerah Impalanya, ambil kendaraan lanjut ke Puerto Paraiso, sedangkan tim member lainnya turun di bagian luar Puerto Paraiso dan mencari kendaraan untuk nyambung kembali looting mereka. So, ini dia game kita yang kedua, Miramar terakhir untuk di Super Weekend. Kita bakal lihat siapakah yang bisa menguasai Las Miramar kali ini. Yes, betul banget. Miramar yang terakhir yang akan dimainkan untuk Super Weekend kita yang terakhir juga tentunya akan dimaksimalkan oleh tim-tim apabila mungkin tim-tim yang mungkin ada map kesayangan mereka di Miramar, pasti mereka akan berusaha untuk semaksimal mungkin. Kayak contohnya ada Aura yang biasa juga bermain cukup gemilang di Miramar. Dan kalau misalkan kita bisa lihat sekarang dari arah tim Takai, Crash udah mulai mendapatkan beberapa vehicle untuk bisa mempermudah lah dari Miramar. Betul, tapi kita bakal lihatnya juga dari beberapa tim tampaknya nggak terlalu terburu-buru juga untuk melakukan rotasi, bermain lebih santai juga. Toh ini baru juga masuk ke 3 menit dan ya baik lagi namanya kita di akhir liga, harusnya untuk gameplay semuanya udah matang, udah tahu juga ya mungkin 90% lah dari pergerakan lawan-lawan. Gak terlalu banyak yang bisa ibaratnya diisengin di awal-awal. Ketimbang di match-match awal kan banyak yang masih cari spot untuk scrapping, cari kendaraan lokasi di mana. Dan masih banyak tabrak-tabrakan terjadi, tapi belum memasuki akhir musim ini ya permainan bakal lebih stabil cenderungnya. Setuju, dibandingkan Irangel dan juga Sunhawk itu Miramar yang kalau misalkan kita bisa bilang untuk perbedaannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dua map lainnya. Kita bisa melihat dari masing-masing tim juga masih bermain seperti biasanya dan juga kita bisa lihat dari arah Gunforce. Dia itu memiliki damage terbanyak seharusnya dengan 20.526 total damage yang berhasil diberikan oleh Genfos ke arah tim-tim lainnya. Nah itu, dari seorang Genfos memang menjadi salah satu bisa bilang rookie kali ini ya. Rookie yang paling bersinar di musim keempat kali ini untuk PMP Indonesia dan bisa dibilang perolehan dari damage-nya, dari elimination dia tinggi banget. Dan ya ini bisa dibilang rookie rasa veteran sih. Dari permainannya rapi, dari aim power juga kuat banget. Dan dia menjadi salah satu sosok yang penting dalam tim victim di performa mereka season kali ini. Yes, betul banget. Terbukti dengan adanya Genfos itu berhasil bisa mendapatkan gelar Terminator untuk week yang kedua, ditambah dari Genfos juga sekarang masuk ke dalam posisi keempat seharusnya dari Terminator rank untuk di regular seasonnya. Oke, berarti memang dari Genfos ini menjadi salah satu senjata andalan dari tim victim bersama dengan seorang Fajar ya. Dan kita bakal ngintip kali ini ke arah PKO di mana dari tim Bigetron tampaknya sedang melakukan looting dan biasanya Bigetron tuh menit ke 7-6 udah mulai cabut dari arah PKO-nya. Yes, betul banget. Ini masih cukup nyaman banget, berbeda banget sama di rank sebelumnya. Kalau misalkan kita bisa lihat itu masing-masing tim berusaha untuk berotasi dan bahkan bertabrakan satu sama lain. Tapi nampaknya untuk di Miramar kali ini akan sedikit sama temponya dengan Miramar di hari sebelumnya. Masih cukup nyaman juga dari masing-masing tim ngelut di area masing-masing. Betul, dan kita bakal lihat juga ya dari beberapa tim yang selagi bertanding tampaknya kendaraan juga udah mulai lengkap. Masing-masing player bawa kendaraan ataupun sedang mengumpulkan kendaraan. Tapi dengan tim-tim yang turun di bagian sentral, mungkin juga Ella Zahar dari tim DU. Mereka bakal cukup nyaman sih circle kali ini. Gak terlalu banyak yang rotasi mereka perlu lakukan di awal-awal. Lebih ke lihat circle kedua mental ke arah mana. Karena baik lagi circle pertama kedua itu biasanya gak perlu kita buru-buru ke tengah. Gak perlu kita terlalu fight untuk position juga. Circle ketiga barulah kita mulai harus mencari tempat-tempat yang enak kemana. Dan baru mulai terjadi tapping-tapping. Mungkin sedikit senggolan terjadi ataupun pick-off dari rotasi. Circle keempat udah saatnya biasanya tim-tim akan mulai fight dalam memperebutkan dan juga menjaga space mereka. Iya, karena kurang lebih nih, Circle akan mempengaruhi rotasi mereka juga ya Kak Flo ya. Jalur mana yang lebih aman, mereka harus berotasi lewat utara ataupun selatan. Tapi nampaknya dari arah Bung sudah melakukan rotasi terlebih dahulu untuk bisa masuk lagi dalam circle. Udah ada beberapa vehicle juga yang udah mereka dapatkan untuk bisa mendapatkan checkpoint ataupun choke point akan coba diamankan dari arah tim Boom. Betul, dari Fokker pun kayaknya tampaknya bakal ganti ya. Ganti kendaraan kayak ini, cari kendaraan bensinnya masih full. Dan memasuki zona OTW yang kedua kali ini tampaknya semua tim juga sudah mulai bersiap-siap. Dan dari Meski kayaknya karena mereka sangat dekat dengan area zona, mereka nggak terburu-buru. Dan mereka juga bukan tim yang suka main ke tengah, mereka tim yang lebih ada di pojok-pojokan, late rotation. Dan dengan zona ke arah mereka punya waktu ekstra lah untuk melakukan looting-looting. Asalkan tidak ada yang motong di bagian open field depan La Cobrerianya. Ya betul, dan juga nampaknya di area tim Void yang kita tahu turun di area sekitaran Los Leonos bersama dengan Zone. Sudah terlebih dahulu melakukan rotasi nampaknya dibandingkan tim Zone. Mereka udah mulai mendapatkan beberapa vehicle dan bahkan 4 vehicle sudah berhasil diamankan terlebih dahulu oleh tim Void dan mereka pun akan menuju ke area yang sedang mereka tuju. Dan kita bisa lihat dari arah Embot akan coba rotasi mengikuti pergerakan dari rekan satu tim yang terlebih dahulu masuk ke dalam circle. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Alter Ego sudah keluar dari area looting mereka, sudah main OTW juga. Tampaknya benar mereka
seperti yang Windy bilang di awal-awal, mereka turun di bagian selatan deh kayaknya, nggak nyampe ke area El Pozo-nya, karena mereka sekarang sudah terpantau dekat dengan jembatan bawah. Sedangkan kita bakal ngintip ke arah tim RRQ, tim yang masih menjaga posisi mereka juga, menghadapi gempuran dari tim-tim yang pengen mengejar mereka. Menyebar di area HDP kali ini dan cukup aman mengingat tidak ada tim Nero yang bermain kali ini. Ya setuju banget karena bisa kita lihat dari Nero tuh sering banget turun di area sekitar HDP dan sekarang gak ada Nero. Jadi RRQ bisa nyaman rotasi masuk ke arah bagian HDP tapi nampaknya dari arah tim Zone akan segera rotasi juga tapi nampaknya di arah bagian luar lainnya udah tim Void akan coba tertangkap oleh dari Vision seorang FJ tapi masih belum ada peluru peras yang akan dilontarkan dari arah seorang FJ. Betul, kita bakal lihat juga dampak dari seorang FJ mendapatkan informasi yang sangat-sangat krusial kali ini dan hampir masuk ke arah jebakan dari tim Void. FJ sudah menginfo juga kepada teman-temannya bahwa high ground sekitar area LL sudah diisi sebelum mereka bisa mengisinya dan mungkin mereka bakal lebih melakukan setup di tengah-tengah kota ketimbang menuju ke arah high ground. Tapi lihat dari Void, dia akan membiarkan tim Zone kali ini kabur dengan bebas karena mereka sempat mendekatkan diri mereka ke arah seorang FJ tapi FJ dengan cukup cermat langsung back off dan kembali bersatu dengan teman-temannya. Wow, kalau misalkan sebelumnya FJ yang mengamati pergerakan dari arah tim Void tapi kali ini Void yang akan coba mengamati pergerakan dari arah tim Zone tentunya dan kita bisa lihat dari FJ udah mulai back off, akan coba di follow up juga pergerakan dari arah Mineral tapi Flakido nampaknya akan semakin dekat jaraknya dengan player daripada tim Void itu Depstuke akan coba ngelimpik ke arah bagian kanan, kiri dan juga dengan mode TPP-nya untuk bisa melihat lebih jelas lagi, lebih dalam lagi ke dalam pertahanan daripada tim Zone. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim Void yang mereka masih beradu juga tampaknya sudah melakukan setup dari kedua tim kali ini ya. Sekarang kita bakal lihat dari tim-tim lain sudah ada beberapa tim yang menahan Blue Zone sambil rotasi OTW Zone yang kedua. Ya betul banget dan dari FJ juga masih berjaga-jaga di balik satu buah komponen untuk bisa ngetik ke arah bagian kanan di mana Depstuke udah mulai masuk juga ke dalam jangkauan seorang Flakido tapi Flakido nampaknya belum mau membuat inisiasi yang terlalu terburu-buru akan coba mengamankan beberapa vehicle untuk mereka bisa lebih lolos lagi ataupun menjauhi posisi daripada tim Void. Betul, gue rasa ini fight yang gak terlalu worth it ya kalau sampai mereka clash di awal-awal, apalagi dengan zona kedua tampaknya keluar dari area LL 280 meter, bukan jarak yang jauh untuk zona-zona awal gini, tapi tentu zona yang harus ditempuh oleh kedua tim ini kalau pengen rotasi. Kita bakal lihat tampaknya dari Void sudah mulai mundur dan arah tembakan yang terdengar dilontarkan oleh tampaknya dari tim Zone kali ini menuju ke arah tim Void-nya. Ya betul, tapi kan fire terus dilontarkan dari arah tim Void untuk menuju ke arah bagian tim Zone. Tapi nampaknya Zone akan coba mundur sama halnya dengan Depstuke akan coba mengintari posisi terlebih dahulu, repositioning dilakukan dan berganti kendaraan dengan menggunakan bagi daripada vehicle yang sudah diamankan terlebih dahulu. Betul, tentu bagi menjadi salah satu pilihan atau opsi yang favorit untuk di daerah Miramar karena memang lincah, untuk lewatin off-road pun enak dan tentu kita bakal lihat juga dari beberapa tim sudah mulai berdekatan. Zona kedua biasanya udah mulai saling ngeliat-ngeliat tapi jarang terjadi fight. Tapi tampaknya Katalis bukan pengen nge-scouting, bukan pengen fight, tapi kayak kejebak deh. Mendekati ke area graveyard tapi bertemu dengan tim BTR yang sudah melakukan setup di atapnya terlebih dahulu. Ya betul, bergerak dari arah Pekado sekarang BTR udah lebih naik lagi mengarah ke bagian graveyard di mana dari arah Yuhai juga udah mulai mengamati posisi yang lebih enak di bagian high ground. Katalis terlihat pergerakannya tapi spray down yang digunakan oleh M4 seorang Yuhai belum mampu menumbangkan satu player di targetan tapi hitmarknya masuk dan hampir saja menumbangkan satu player dari arah tim Eagle 365. Betul, tapi Leon sekali ini datang untuk menyelamatkan Katalis yang ada di bagian low ground. Kendaraan sudah menjemput dan sekarang mereka akan coba untuk back off keluar dari kuncian tim BTR. Tapi akan selamat karena dari Yuhai bakal front shoot kali ini ke arah kendaraan dari tim Eagle 365. Kendaraan yang meledak, Katalis langsung dipulangkan ke arah lobby dan first blood untuk tim BTR. Plus juga kemungkinan besar 1 poin tambahan eliminasi. Tapi sembari mereka lagi asik nembak, ada tim lain juga ini join the fight juga, ada tim victim dari bagian junkyard. Ya betul, di bagian high groundnya ternyata udah dijaga ataupun udah mulai dilihatin pergerakan dari Bigetron dari arah tim victim. Tapi kita lihat Bigetron berhasil bisa mendapatkan satu buah confirm elimination ke arah tim tadi Eagle 365. Dan nampaknya Leon pun posisinya tertangkap dan berhasil bisa menambah pundi poin elimination untuk tim Bigetron Red Alliance. Oke, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim BTR tampaknya mendapatkan 2 poin di awal-awal. Tapi posisi mereka terancam juga dari victim yang memegang high ground advantage di bagian junkyard. Dan sekarang kita bakal lihat dari seorang Ryzen tertumbangkan oleh Misery dengan tembakan ini ya. Kita bakal info tengah senjata andalannya. M16 mulai tapping-tapping juga ke arah tim BTR dalam upaya mereka menyelamatkan seorang Ryzen yang knockout di bagian atas. Dan itu dia, Genfos langsung melakukan headshot terhadap seorang Zuxi dengan tembakan M16 yang begitu perih. Jarak jauh tembakannya biasanya orang gak terlalu suka, tapi ke Genfos ini tembakan paling enak kan langsung menumbangkan seorang Zuxi di jarak yang cukup jauh. Dual player BTR knockout tapi untungnya belum ada tim yang pengen nge-push mereka di awal-awal ini.
Ya betul, Victim pun juga masih berusaha untuk mengamati aja pergerakan dari arah Bigetron yang dimana dua pilihan tertumbang sudah berhasil bisa di-revive, tapi lihat ada balasan tembakan mini dari arah seorang Luxi berhasil bisa mendapatkan satu knockdown ke arah Genfos yang tadi berhasil bisa menumbangkan satu player dari Bigetron dengan menggunakan F16-nya. Betul, knock for knock mulai dilaksanakan juga oleh kedua tim ini, tapi memang dari jarak yang cukup jauh sulit untuk saling nge-push, dan gue rasa dari posisi kedua tim ini enak banget. Sehingga mereka nggak perlu nge-push. Mungkin kalau dari segi Victim dan juga BTR, mereka cuma berharap knock ada yang bleeding out, atau mungkin lagi knock ada tim yang nabrak mereka dan nge-end player yang lagi knockout dan poinnya masuk ke mereka. Tapi kita bakal kali dengan zona yang mulai menutup. Zona ketiga akan sangat menentukan tempo permainan di game kali ini. Akankah lebih sentral atau akankah kita bakal lihat zona mental ke satu arah yang tertentu? Wow, ternyata mental ke arah satu map tertentu kah di arah bagian sekitaran Graveyard. Ternyata Circle akan kembali ke center lagi di mana Bigetron kita bisa lihat menguasai center Circle dengan begitu baiknya. Betul, mereka cukup enak ini bersama dengan tim Victim juga, tapi kita bakal lihat tim Aura tampaknya mulai terpantau juga di sekitaran luar dari Graveyard dan juga Junkyard. Sementara kita bakal lihat dari tim Victim tampaknya bakal cuma untuk melihat ke arah tim Aura, ada covering fire dari seorang No Mercy, memastikan Kisum bisa kembali dengan selamat. Tapi No Mercy diberikan tapping-tappingan maut juga oleh seorang Genfos, tapi belum bisa menumbangkan No Mercy. Ya betul, dan sementara Genfos juga harus bisa memboosting untuk bisa memfullkan lagi HP-nya untuk saat ini, dan nampaknya dari bagian belakang udah mulai terlihat juga rotasi dari Takai, tapi sementara kita lihat dari tim Dewa United berusaha untuk memberikan beberapa suppressive fire tentunya karena tim Bonafide udah mulai terlock juga posisi salah satu player dari tim Bonafide, dan juga tappingan balasan menggunakan mini dari seorang Bros belum mampu menemukan satu player dari tim Dewa United. Betul, tappingan saja yang dilaksanakan oleh kedua tim tersebut, dan sekarang dari DU dan juga dari BFD bakal coba untuk mencari jalur lain karena BFD sudah megang high ground-nya. Di lain sisi kita bakal lihat juga di daerah Junkyard sudah diisi oleh tim Takai, dan tampaknya dari Victim pengen mengambil keuntungan terbesar dengan langsung melontarkan tembak peluruan panas ke arah tim Takai. HDS tampaknya cukup open, tapi peluru dari Fajar mengenai Engsel dari pinggiran dari tebingnya. Tapi kita bakal lain sisi dari Mararq dari tim Victim tampaknya bakal berperang, dan Misery tertangkap oleh Mort, dan Rocky juga knockout kali ini. Wow, dan Victim menyisakan dua player terakhir, dan bahkan Fajar harus menerima rebate yang cukup mendalam, setengah HP-nya tersisa untuk saat ini, dan kita bisa lihat dari arah tim RRQ juga akan berusaha untuk ngelok ke arah tim Victim yang dimana benar-benar diapit oleh kedua tim yang berbeda, terjepit, tergunting posisi dari arah tim Victim. Betul, tampaknya RRQ melakukan pergerakan cukup agresif langsung men-take over satu bangunan di area Junkyard, membuat tim Victim sekarang tinggal menyisakan dua member lagi. Dan kalau dari tim BTR tadi cermat menghitung dari kill feed-nya, mungkin mereka bisa melihat juga bahwa dari tim Victim sekarang dalam posisi yang tertekan karena ada Takai full 4 anggota mereka, ada juga dari tim RRQ full dengan 4 anggota mereka. Tapi lain sisi dari Aura mulai ngedekat ke area BTR, tampaknya mereka mengincar satu area yang sama, yaitu Graveyard kali ini. Ya betul, dan sementara itu kita lihat dari arah Ryzen akan spray dan melakukan barrier dengan kali tiganya dengan Frictive Pislin ke arah bagian kanan, berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown tadi ke arah tim Aura, tapi Aura masih bisa menghindari peluru panas, dan nampaknya kita lihat Ryzen begitu lincahnya pergerakan dilakukan dari arah seorang Ryzen. Betul, Ryzen masih menjaga juga posisi dia, tapi tampaknya dari tim Aura mulai nge-push ke arah depan, belum melakukan setup smoke, tapi mulai mendekat ke arah bangunan yang dijaga oleh tim BTR. Tampaknya kita bakal lihat low ground sudah diberikan full ke arah tim Aura, dan mungkin ini chance juga bagi tim lain untuk melakukan third party terhadap BTR dan juga tim Aura yang lagi asik-asik fight di area Graveyard. Ya, lemparan utility tadi juga coba dibangun oleh tim Aura untuk bisa mendapatkan satu celah sempit, mendapatkan satu buat tumbangan ke arah tim Bigetron Red Alliance, tapi masih terhalang dengan beberapa compound yang menyelimuti posisi daripada tim Bigetron itu sendiri. Dan kita bisa lihat dari arah luar Luxi juga menggunakan barrelnya berusaha untuk mendapatkan satu buah pick off ke arah tim Aura. Betul, tampaknya dari BTR juga mulai keluar dari pertahanan mereka. Dari belakang ada Alter Ego yang pengen menjaga BTR juga, straight down dari seorang Yuhai menuju ke arah pemain dari tim Alter Ego, dan Potato tertangkap ketika kendaraannya sedang lompat di udara, dan poin tambahan bagi tim BTR, dan Alter Ego kehilangan satu member mereka. Ya sebetulnya nampaknya Alter Ego harus mencari lagi jalur rotasi yang lebih aman lagi untuk bisa menghindari fight-nya dengan tim Bigetron yang saat ini juga harus fokus dengan tim Aura yang sedari tadi berusaha untuk mengamati pergerakan dari arah tim Bigetron, tapi tidak hanya di situ. Lihat rotasi dari Boom bahkan coba diculik satu persatu playernya dari arah Vision seorang No Mercy. Betul, kita bakal tampaknya dari semua sisi mulai terjadi fight juga dan perebutkan sisa-sisa spot, karena di area Graveyard tim yang punya bangunan akan sangat diuntungkan ketimbang tim yang masih ada di open field. Ternyata dia drone diledakkan oleh Banyu, di mana kendaraan langsung diledakkan dan memulangkan drone. Banyu dan kawan-kawan sudah mulai mengunci juga, mulai berpindah rotasi karena sekarang rotasi mereka cukup sulit untuk masuk ke arah zona 300 meter jaraknya. Ya betul, dan sementara kita lihat dari arah Bigetron juga masih masuk ke dalam circle selanjutnya, dan dari arah luar Takai akan berusaha untuk mendapatkan vision lebih enak, tapi Boom saat ini kedatangan kontestan lainnya di mana Bigetron juga memiliki vision tadi ke arah tim Boom, dan sementara itu Ryzen akan coba berjaga-jaga di bagian terluar, di mana bagian high ground juga ada tim RRQ yang bisa banget menjadi pengganggu antara fight dari Bigetron.
Betul, tapi dari victim gak bakal di-push juga oleh tim RRQ di mana dua player mereka langsung coba untuk menghantam tim victim. Tapi lemparan bom akan menumbangkan kakak ini player tambahan. Yes, dari Peko tertumbangkan membuat kondisi kali ini imbang untuk tim victim. Ya betul, dan nampaknya Asa akan coba nge-revive tapi lemparan utility terus dikokang dari arah seorang Genfos, dan Genfos akan coba nge-flank ke bagian terkiri di mana Free Fire dilakukan terlebih dahulu menggunakan M4, tapi Genfos masih berusaha untuk mencari celah di mana kalau letak player dari RRQ berada, dan lemparan utility trap berada coba dimatang oleh seorang Genfos, akan langsung nge-force tapi satu player RRQ udah mulai bangkit, double pick dilakukan dan lihat Genfos udah cukup low HP-nya di sana tapi masih bisa bergelimang, masih bisa bergerak dengan lihai, tapi itu dia diapit oleh seorang Voldemort dan akhirnya Genfos harus tertumbangkan juga ke arah lobby. Betul, cerita bakal ada tim victim tampaknya terlalu terpisah karena banyak tim yang mengincar area mereka. Tapi dari kehilangan top player mereka kali ini juga menjadi kerugian bagi mereka. Di lain sisi lihat tim yang masih sehat itu masih banyak, tapi banyak juga tim yang sudah mulai kehilangan member-member mereka. Eagle tinggal 2, AI tinggal 3, NS 3 dan juga dari GD tinggal 2, victim tinggal 1. Ini mulai bahaya dan mulai masuki fase-fase di mana semua tim akan bertempur dan memperebutkan spot di circle yang kelima. Yes, betul banget, dan bahkan Dewa United tadi terus-terusan menghujani tempat dari Genesis Dogma dengan lemparan utility dari arah seorang Hans, tapi masih belum connect, masih bisa menghindar dari lemparan gerak tim Dewa United di mana Genesis Dogma posisinya benar-benar terlock dua player, tapi mereka juga harus bergerak karena Circle udah mulai bergerak juga, udah mulai melanjutkan tugasnya Kak Flo. Yes, zona yang begitu sakit udah mulai mengenai player-player dari DU, dari GD, dan sekarang Void lagi menunggu nih kedua tim ini maju dan menuju ke arah open field untuk disayurin karena mereka begitu enak posisinya. Dari GD dan juga tim DU sedang beradu tembak, tapi Takai masuk di antara tim Void dan bakal cuma untuk merusuhi mereka kali ini. Spray dan Harvest hampir menumbangkan seorang Crash lumayan low, tapi di belakang juga masih ada Hades yang lagi melakukan proning. Harvest tampaknya langsung maju ke depan coba men-take down tim Takai yang tinggal menyisakan dua member mereka. 2 lawan 2 kondisi kali ini keuntungan untuk tim Void karena mereka ada di bagian high ground-nya. Tapi kali ini tinggal satu player tersisa dari tim Void, masih coba untuk mencari player-player dari tim Takai. One-on-one situation, tapi dari Takai tampaknya memiliki informasi di mana ada Harvest. Tapi BTR join the fight mengambil beberapa shoot terhadap tim Takai juga. Yes, betul, dan Hades juga nampaknya berusaha untuk nge-revive satu rekannya tapi nggak bisa, dan melihat Harvest akan coba lebih masuk lagi, akan prodding dilakukan. Ada beberapa pop-up utility juga untuk bisa nge-revive satu rekannya, tapi Hades masih bisa bersembunyi dengan begitu baiknya di dalam smoke, tapi Depstuke nampaknya akan mencoba sebagai informan mencari letak di mereka player dari tim Takai, dan itu dia last man standingnya berhasil bisa diamankan oleh Harvest, dan kita bisa lihat Void masih bisa survive, tapi nggak sampai di situ. Bigetron akan mengambil keuntungannya untuk bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Void. Betul, kita bakal kalian juga tampaknya banyak banget tim yang sudah mulai berjatuhan player-player mereka. Void 1, DU 1, RQ 2, Victim 1. Banyak banget tim yang sudah mulai dalam kondisi yang kurang sehat. Masuk ke zona selanjutnya kita bakal lihat cukup banyak tim yang tampaknya belum masuk ke area next zone. Yes, betul, dan lihat dari arah Yuhai akan coba nge-pop out beberapa utility menggunakan smoke-nya, dan dari Dewa United Uni juga tidak bisa bertahan, tapi ada gerobak compound yang dilakukan oleh tim NS dan nampaknya di mana zona udah mulai cukup low di sana, tapi lihat Mineral berhasil bisa menyelamatkan placement untuk tim zone, dan 3 player yang terknock out masih bisa di-revive hingga saat ini. Betul, kita bakal ini tampaknya sudah mulai semakin sengit lagi pertempuran memasuki zona kita yang kelima. Banyak banget tim sudah mulai dikunci juga pergerakan mereka, tapi lihat dari Narpeko, last man standing dari tim RRQ masih bertahan juga dengan first aid yang ada. Dikunci full oleh BTR, tidak diberi masuk ke arah zone dengan bebas. Healing tinggal 3 dan mulai bahaya nih momennya untuk seorang Narpeko. Yes, ditambah Vehicle juga nampaknya ternyata masih ada satu buah bagi yang bisa dimanfaatkan, tapi nggak sampai di sini, mana dari seorang Ucup berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown, dan tadi Pinky juga akan langsung disecure begitu aja, menyisakan last man standing untuk tim Scarlet Gaming. Akan coba dicari dari seorang Ucup, akan coba masuk, dihancurkan pintunya terlebih dahulu, dan itu dia berhasil di-clear dengan sempurna semua player dari tim Scarlet Gaming. Betul, 9 tim tersisa, 27 masih live. Cukup banyak tim yang masih dalam kondisi kurang sehat. Kita bakal siapa yang bakal WWCD di Miramar terakhir kita. Tampaknya Arek dipulangkan di posisi ke-9 dan tinggal menyisakan 8 tim pada game kali ini. Ya betul, dan kita bisa lihat dari arah Luxi juga masih berusaha untuk menguasai gereja di bagian area sekitaran graveyard, dan tapi tempat mereka nggak masuk dalam circle selanjutnya. Bigetron pun harus berotasi, dan kita bisa lihat dari arah bagian high ground sudah disecure terlebih dahulu oleh tim Eagle 365. Betul, kita bakal di sini dari tim BFD, dari tim Aura cukup berdekatan, tapi dari BFD masih harus maju ke depan lagi di mana posisi mereka cukup terkunci. Di lain sisi dari BTR-nya, Ayur kirim kanan, 8 elim sudah dikantongi. Tampaknya pada hari ini BTR bermain dengan cukup ganas ya, dengan mengumpuli cukup banyak elim di 2 game pertama ini. Ya betul banget, dan kita bisa lihat dari arah luar Aura sedikit kesulitan untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya, tapi untungnya mereka masih masuk dalam bibir circle untuk saat ini, dan untungnya masih ada beberapa lower ground juga yang bisa menghadang vision dari arah
bagian high ground. Tapi Pompit tampaknya memiliki vision lebih luas untuk bisa mendapatkan satu buah kill bahkan ke arah No Mercy. Oh, tapi BFD dalam posisi yang cukup berbahaya karena lihat di belakang dia juga masih ada lawan yang lagi mengintai di bagian high ground. 7 tim tersisa masih bertahan juga. BFD berkaitan dengan Eagle 365, tapi tampaknya Eagle harus dikunci oleh tim BFD yang tidak dibiarkan maju lebih jauh lagi. Yes, dan juga lemparan granat yang begitu jauh coba dimatangkan oleh seorang bots, tapi belum mampu mengenai sisik ataupun fisik seorang Alpha. Betul, kita bakal lihat ini cukup banyak tim yang masih lengkap. BTR, Zone, Boom. Lagi-lagi Boom bertahan dengan 4 anggota mereka masuk ke late game kali ini. Ini udah plus poin yang gede banget sih bagi tim Boom. Karena kalau mereka bisa secure WCD lagi, mereka akan dapat boostnya poin yang seger masuk ke game-game akhir. Ya betul, dan juga Anthem nampaknya memiliki vision yang betul-betul luar biasa, sama halnya dengan Burst di mana bisa proning shotnya mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim Big Gator yang berusaha untuk nge-push ke area Shake yang dikuasai oleh tim Boom. Tapi lihat lewat celah jendela yang sekecil itu berhasil bisa mendapatkan hit mark dan bahkan Alpha juga harus tertumbang di area bagian belakang. Betul, tampaknya dari bos juga bermain aman, langsung lempar bom ke arah belakang dalam upaya menemukan targetnya di sisi belakang. Tapi dari BFD mau nggak mau harus maju dengan jarak yang cukup jauh menghadapi tim BTR dan juga dari tim Aura yang ada di sisi-sisi samping mereka. Ya betul, kokokan Garat kembali lagi dilontarkan dari arah Anthem. Gak bisa terlalu lama ngepick ke arah bagian luar, tapi lihat circle juga udah mulai menghimpit di mana Anthem harus bergerak lebih maju lagi. Tapi Luxy Vision terlihat dengan begitu jelas dari arah seorang Sparks dengan menggunakan spray dan menggunakan M4-nya belum mampu bisa menumbangkan satu player. Tapi lihat Shake yang ditempati oleh tim Boom juga nampaknya akan diberikan beberapa tappingan fire dari arah seorang Juxi. Betul, tadi biarkan bertahan dengan bebas. Tapi dari Alter Ego tampaknya punya posisi cukup enak juga dengan fortingan yang mereka miliki. Bisa menjaga pergerakan dari tim BTR dan BTR masih pusing mengurusi tim Boom dan tim-tim sekitar mereka. Karena cukup banyak tim yang menghalangi pergerakan mereka. Dari BFD tampaknya juga maju ke depan dalam upaya coba untuk menemukan spot yang masih kosong. Masuk di antara Boom, masuk di antara BTR. Tapi player mereka mulai berjatuhan juga. Peran dengan tim Aura yang langsung keluar dari pertahanan mereka di low ground. Yes, betul, lihat dari Aura berhasil bisa mendapatkan satu player dari arah tim Bonafide yang tadi berusaha untuk berotasi, tapi Aura entah kenapa 3 player terknock dan bahkan Aura langsung dieliminasi begitu aja ke arah lobby. Betul, kita bakal lihat dari Boom pun kali ini langsung ditumbangkan. Tinggal 4 tim tersisa kali ini. Kita bakal lihat dari tim Alter Ego, BFD, Zone, juga BTR masih bertahan hingga top 4. Ya, dan bahkan satu player terknockout dari tim Big Gator Red Alliance masih bisa di-revive kembali komplit lagi dengan 4 player yang untuk saat ini dibawa dari Ucup terhimpit, semakin terhimpit sama halnya dengan Super Una yang akan langsung dipulangkan ke arah lobby dengan ada lemparan utility dari seorang FJ. Yes, tampaknya dari tim Zone lengkap dengan 4 anggota mereka dan posisi mereka enak banget. High ground dan juga cekungan membuat tim-tim lain nggak bisa nembak ke arah mereka dengan bebas. Di sini dari tim Alter Ego persis sebelahnya tim Zone akan coba untuk di-clear untuk memastikan area mereka kosong dan aman untuk dikuasai. Sedangkan dari tim BTR kayaknya akan fokus dengan tim-tim sekitar area mereka karena mereka di lower ground dan mudah terlihat dari berbagai angle. Yes, betul. Contohnya dari arah Zone, dari sementara itu Scout akan coba nge-cut rotasi, akan langsung ditabrak begitu aja. Commit Push akan coba dilangsungkan oleh tim Zone Esports, di mana akan diambil di mana Banyu. Dan ultimate dari jump shoot dilakukan, itu dia berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Alter Ego. 3 tim tersisa untuk Big Gator, Bonafide dan juga Zone Esports. Yes, dari Ucup juga lagi berlari di balik semokanya tampaknya belum terlihat oleh tim-tim lain. Dari BTR masih fokus ke arah tim Zone, tapi tampaknya Ucup masuk ke low ground dan cukup aman. Tapi zona selanjutnya mulai kelihatan juga dan zonanya menuju ke arah tim Zone. Lagi-lagi Zone mendapat tempat yang cukup enak, kayaknya tinggal menahan posisi mereka dan kuat-kuatan menghadapi tim BTR. Yes, betul. Kanannya ada Big Gator Red Alliance dan juga kirinya masih ada last man standing dari arah tim Bonafide, di mana Ucup juga masih bisa survive hingga detik ini bermain di area sekitar lower ground. Tapi Ucup juga memiliki PR yang cukup banyak untuk bisa masuk lagi lebih dalam circle, tapi nampaknya Zuxi terlebih dahulu akan coba mendapatkan serbuan knockdown, tapi hampir aja mineral berhasil bisa didapatkan dengan ada vehicle explosion dibuat dari arah seorang Zuxi. Betul, dari Big Gator mau ngomong harus maju ke depan dan mereka tahu bahwa ada mineral di balik batu di mana sisa 3 member ya, mereka harus cari tahu informasinya. Ucup mau nggak mau harus maju sedikit lebih jauh ke arah depan, tapi depan dia sudah dihalangi oleh seorang mineral. Tapi pas banget di smoke, akankah itu menjadi chance-nya dari seorang Ucup? Dari tim Zone juga masih menjaga area mereka, tidak membiarkan tim BTR masuk dengan bebas. Yes, dan Zone berhasil bisa mendapatkan 2 player dari arah Big Gator Red Alliance, tapi nampaknya kita bisa lihat dari arah satu player terknockout masih bisa di-revive hingga detik ini dengan ada beberapa backup fire tentunya dari arah seorang Zuxi. Betul, dari Zuxi bakal maju ke depan juga, bakal coba untuk masuk ke arah Zone, tapi lihat dari Zone terus memberikan covering fire pada seorang Zuxi, dia dibiarkan masuk dengan bebas kali ini. Dari sebelah Ucup juga udah masuk ke Zone, Zone mulai juga dapetin 1 persatu player dari Big Gator menyisakan kali ini Ryzen dan juga 1 player lainnya. Yes, betul, dan Ucup masih bisa bertahan, tapi sementara itu kita lihat 1 player terknockout dari Big Gator berhasil bisa dieliminasi begitu aja oleh tim Zone Esports. 2 player, bahkan 1 player terakhir untuk Ryzen, di mana Ryzen akan coba spray dari depan dan ternyata Ryzen berhasil bisa memberikan counter spray-nya, tapi Ryzen juga nggak bisa menahan gempuran dari 3 player sekaligus dari arah tim Zone.
Zone. Betul, tapi bakal kini tampaknya winner chicken dinner untuk tim Zone di game kita yang kedua. Dan tentunya dengan boostingan poin ini Zone akan semakin mengamankan posisi mereka menuju ke grand final. Yes, betul banget. Dan winner chicken dinner sekali lagi diamankan oleh Zone dengan total perolehan poin tadi kalau nggak salah 12 total elimination yang